Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini saya Pendeta Yulisa Cornelea mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, fokus kita malam hari ini pada dua ayat, yaitu ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara boleh membaca bagian dari nas firman Tuhan malam hari ini di rumahnya masing-masing. Sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang mana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar, mendengar akan firman Tuhan. Mari ya Allah, Engkau hadir, memenuhi hati, pikiran, telinga, bahkan mata kami. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan bukanlah firman yang berasal dari hikmat manusia, tetapi sungguhlah Engkau yang berfirman atas kami semua, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Salam. Saya buatkan tema untuk kita pada malam hari ini, yaitu Yesus Imam Besar yang sempurna. Saudara Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jika kita membaca bagian dari nas firman Tuhan malam hari ini, tentu kita akan bertanya-tanya tentang makna dari ayat atau nas yang kita baca. Tetapi malam hari ini, saya menemukan ada satu yang istimewa, yaitu tentang Yesus sebagai imam besar yang sempurna. Saudara, kenapa? Ada beberapa alasan dalam penulisan kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 menerangkan bagi kita keutamaan Kristus sebagai imam besar yang sempurna itu ada 4 alasan. Yang pertama, saudara, bahwa Kristus sebagai imam besar yang sempurna ini memiliki alasan karena Yesus adalah imam besar yang untuk hal-hal baik. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11 di situ diberikan bagi kita bahwa alasan yang pertama bahwa Yesus sebagai imam besar yang sempurna adalah Dia yang melakukan hal-hal yang baik. Lalu alasan yang kedua, saudara, karena Yesus dibuat bukan oleh tangan manusia. Dalam bahasa Ibrani berarti Dia bukan termasuk ciptaan. Artinya, saudara, kalau Yesus bukanlah termasuk ciptaan, artinya bahwa Yesus adalah pencipta atau si pencipta atau sang pencipta. Nah, inilah kesempurnaan Kristus sebagai imam besar kita. Dia adalah imam besar yang sempurna, yang berbeda dengan imam-imam yang dipilih dari suku Lewi atau imam-imam yang kita kenal dalam Alkitab. Hanya Yesus yang memiliki peran penting atau peran sempurna dalam tugas keimaman. Dia bukanlah yang dicipta, tetapi seorang imam yang mencipta. Ini kesempurnaannya, saudara. Lalu alasan ketiga, dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12,
Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Itu keistimewaan atau kesempurnaan Kristus sebagai imam besar kita. Ia masuk satu kali untuk selama-lamanya, untuk mempersembahkan, bukan mempersembahkan darah anak domba jantan atau darah anak lembu, tetapi ia yang masuk satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan darahnya sendiri untuk kita. Itu adalah seorang imam yang sempurna, imam besar yang sempurna bagi kita. Kenapa hal itu ia lakukan, saudara? Bukankah itu merupakan sesuatu hal yang aneh? Kenapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Ia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya. Ia melakukan semuanya itu bukan untuk dirinya. Tetapi Yesus mau melakukan semua itu untuk kepentingan kita semua sebagai manusia yang berdosa. Bapak Ibu bisa membuka dari kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Bapak Ibu bisa membaca bahwa yang dilakukan oleh Kristus sebagai imam besar kita, yaitu ia melakukan semuanya itu untuk kepentingan saya, Bapak Ibu Saudara, dan semua. Dia melakukan semua itu untuk kepentingan kita, untuk keselamatan jiwa kita, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Maka bersyukurlah saudara, kita memiliki Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Saudara, bukan hanya itu saja. Imam besar yang kita miliki ini adalah imam besar yang mengerti perasaan kita, yang tahu dan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani pasal 4 ayat 15, di sini saya akan baca untuk kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya bahwa ia adalah imam besar yang berempati penuh dengan keadaan-keadaan kita. Apapun masalah kita, persoalan pergumulan kita saat ini, dia pun turut berempati dengan segala keadaan kita. Maka saudara, bersyukurlah kita memiliki imam besar yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar mengenal Engkau dan kebenaran. Bahwa kami sungguh bersyukur Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Kami memiliki Allah melewati diri Yesus Kristus yang menjadi imam besar sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Amin. Salam.